Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kemarin bertemu dengan 10 purnawirawan Jenderal Polri. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini? Kita langsung saja ulas bersama Prof. Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Dengan Friska di sini. Selamat malam, Friska. Sehat ya, Prof? Saya agak batuk-batuk sedikit. Iya, karena cuaca ya, Prof ya. Semoga lekas pulih. Ya. Gimana? Yang jadi menarik, Prof, kemarin kan Prof bertemu para purnawirawan Jenderal Polri. Coba saya tanya langsung ke Prof, ke sumbernya langsung, yang dibahas apa aja sih, Prof? Apa betul ada usulan para pensiunan Jenderal tadi terkait dengan reformasi Polri ke Prof Mahfud? Ya, memang diskusi tentang reformasi Polri ya. Kan yang ke tempat saya kan banyak, purnawirawan TNI juga ada, 3 angkatan ya, darat, laut, udara beberapa hari sebelumnya. Lalu masyarakat sipil juga banyak. Kemudian kemarin purnawirawan Polri yang senior-senior itu semua mengajak bicara tentang reformasi Polri karena mereka minta ketemu ya. Masa saya menolak orang mau ketemu. LSM juga banyak yang ke sini, akademisi banyak gitu yang bercerita tentang itu, minta informasi dan menyampaikan usulan. Termasuk yang Polri kemarin tuh 10 Jenderal Purnawirawan itu menyampaikan usulan-usulan resmi yang mereka tulis, lalu mereka ngajak diskusi dan ya baguslah menurut saya. Itu, Friska. Kalau posisinya Prof itu sudah diajak secara resmi untuk jadi tim reformasi Polri belum, Prof? Sudah resmi atau belum masuk ke tim reformasi itu? Saya kalau itu tidak tahu ya sampai sekarang. Saya kan hanya nerima tamu dan di meja saya tuh sudah ada tumpukan kertas-kertas berkas usulan itu dari berbagai masyarakat, dari korban kesewenang-wenangan, tapi juga ada yang dari dukungan terhadap Polri dan sebagainya. Pokoknya datang semua ke sini. Cuma sebenarnya sampai kita bicara ini saya belum tahu kabarnya tentang komite yang akan dibentuk oleh Presiden itu. Karena saya tanggal 17 40 hari lalu ya. Sudah dihubungi dan saya menyatakan bersedia untuk bergabung, tetapi sampai saat ini saya juga tidak pernah tanya dan saya tidak ingin tanya juga, nanti dikira saya mengejar-ngejar itu, saya ingin ke situ, padahal saya ya bersedia saja bukan ingin gitu. Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di istana. Saya sendiri sih karena bagi saya itu tugas atau permintaan untuk tugas gitu ya. Saya bersedia saja kalau mau jadi. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau jadi ya bismillah gitu. Kan saya juga ndak punya beban apapun atau kewajiban apapun untuk itu. Yang penting saya bersedia, kalau jadi ya mari, kalau tidak ya enggak apa-apa. Kan sudah ada tim reformasi internal Polri kan, sudah ada transformasi Polri itu kan sudah jadi. Mungkin itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo bahwa itu sudah cukup atau apa, ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ada ajakan, tadi Prof bilang bersedia, tinggal tunggu aja resminya akan seperti apa. Tapi yang jelas kan sudah diskusi kemarin ya Prof Mahfud. Sebenarnya poin-poin yang kemarin didiskusikan, titik beratnya pada apa Prof Mahfud yang bisa dibagikan secara real bicara soal reformasi Polri ini? Satu, semua usulan yang masuk ke saya sangat antusias dan mendukung agar Polri ini direformasi, diperbaiki. Dan semuanya termasuk jenderal-jenderal yang datang kemarin ke saya itu dari polisi itu juga mengatakan bahwa inilah saat atau periode di mana prestasi Polri itu sangat jeblok, sangat buruk sepanjang sejarah. Ini mereka yang bilang sepanjang sejarah kepolisian inilah yang terburuk. Oleh sebab itu mereka juga menginginkan perbaikan nih. Dari internal Polri banyak sekali yang datang ke saya, ada yang kirim surat, ada yang bersedia menjadi saksi dan sebagainya ya, tentang langkah-langkah yang mereka
pernah lakukan dan pernah menjadi korban atau pernah juga apa namanya menunjukkan prestasi dan sebagainya. Itu semua kita tampung karena saya kan tidak bisa nolak orang mau menyampaikan usulan. Ya. Tetapi ada dua strategi yang yang berbeda ini. Ya. Isinya semua mereka katakan Polri sekarang sedang sangat di titik nadir dan harus diperbaiki. Tapi yang dari kelompok jenderal-jenderal kemarin itu lebih setuju kalau perbaikannya pada tingkat instrumental dan Oh, kultural saja gitu. Tapi banyak yang sebelumnya itu minta perubahannya struktural, yaitu ya. hubungan Polri dengan kabinet, hubungan Polri dengan presiden dan sebagainya, sehingga harus ada akuntabilitas politik gitu. Seperti TNI itu akuntabilitas politiknya Kemenhan. Ya. Kalau Polri siapa akuntabilitas politiknya? Itu kan belum ada. Itu usul dari yang kelompok lain. Tapi yang sekarang sudah mengatakan, yang kemarin datang tuh langsung ke presiden itu sudah bagus agar tidak melalui kanal politik dulu jika presiden ingin memerintahkan sesuatu. Saya tidak berpihak kemanapun dari dua ini karena saya tidak boleh bicara ini sebelum tim komite yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu resmi dibentuk dan berbicara gitu. Ya. Kalau sekarang ini kan tinggal mendengar saja dulu dan Iya. yang kita hargai semua yang menyatakan pendapat. Tapi kalau Gitu. kalau dari Prof sendiri dari beberapa perbaikan instrumental, struktural, dan kultural yang memang sudah jadi kritik bahkan dari internal sendiri, yang bisa dilakukan di awal itu yang mana Prof? Apakah secara struktur dulu atau secara kultural dulu yang memang sampai sekarang ini kan jadi problem dari berbagai kasus yang melibatkan jenderal polisi ya, yang menurunkan kepercayaan publik kalau kita pantau beberapa tahun terakhir ini? Ya, itu nanti di dalam diskusi tentu saja ya, karena begini, saya itu sudah tumpukan di meja banyak tentang ini dan saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang, termasuk mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan, munculnya koncoisme, orang yang berprestasi terbuang, yang belum waktunya naik pangkat, Pangkat, ya. Merit dan system ya seterusnya Prof? lah ya. Sehingga saya melihat ketika ini ditanyakan kenapa itu terjadi, apa strukturnya yang salah gitu ya, kayaknya enggak juga. Itu kalau misalnya memperbaiki ini, terus bagian mana dari struktur itu diperbaiki? Wong itu soal moral ya, soal moral kepemimpinan ya, yang menimbulkan koncoisme dan godaan-godaan politik dari luar. Ya. Sehingga kalau memang kalau saya ya berpikir secara strukturalnya mungkin satu aja ke depannya Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan DPR untuk pengangkatannya Jadi gitu. Iya langsung presiden aja ngangkat, nggak menunjuk. usah minta ke DPR. Saya kan pernah di Komisi 3, jual Ya. beli politiknya, bukan hanya jual beli politik, jual beli uang juga ya. Untuk Ah, jabatan-jabatan yang diseleksi di DPR itu sejak saya itu sudah ada. Dan kalau jual beli uang oke lah, berkunjung nengok ke rumah untuk melihat keadaan rumah mungkin lalu dikasih sango berapa puluh juta gitu mungkin ya itu bisa diterima barangkali meskipun saya tidak pernah ikut hadir. iya. Tapi saya dengarnya yang datang semua dikasih amplop gede-gede gitu. Tapi saya tidak Oh. ikut hadir. Mhm. Tapi yang susah itu transaksi politiknya. Besok kalau Anda luluskan, kalau saya luluskan, saya titip kasus ini. Kalau Ya. ini tolong dijaga. Saya titip orang ini masuk menjadi ini dan sebagainya. Titip Ya. jabatan, titip apa itu banyak itu dari politik itu dari DPR. Sehingga di Polri sendiri kemudian timbul jatah-jatahan kan. Kalau ada penerimaan 100 orang, sekian persen ini jatah Kapolri yang boleh mengangkat berdasar haknya sendiri. Untuk apa? Karena Kapolri punya relasi-relasi politik yang sulit ditolak. Ya. Itu yang salah politisinya juga kan, partai Ya. politiknya juga. Nah yang begini-gini nih banyak terjadi itu. Nah, kalau Sehingga kalau saya lihat strukturalnya kok kayaknya ya pemilihan Kapolri itu ya enggak usah lewat DPR, Panglima juga. Itu kan oke. keperluan presiden ya. Ya. Oke, jadi Tuh. transaksi politik ini menghambat merit system. Terakhir singkat saja Prof, jadi apa yang harus dilakukan dalam reformasi Polri ini dalam waktu dekat?
Oh itu terserah presiden ya. Saya kan pasif saya sama Oke, sekali tidak ingin tahu dan tidak ingin bertanya meskipun saya ketemu oke. dengan orang-orang di istana gitu. Ya, Kapan dan bagaimana ya baik. terserah saja. Nanti kalau saya tanya soalnya nanti dikira wah Pak Mahfud itu kok ingin ke situ. Saya enggak ingin tapi kalau diberi tugas bismillah kalau tidak ya alhamdulillah juga enggak apa-apalah. Ini kan Kalau diberi salah tugas, siap DPD. aja ya Prof ya menjalankan tugasnya untuk Ya, reformasi Polri. Baik. oke. Heeh. Terima kasih banyak Prof Mahfud MD, Yuk, Menko Polhukam ya. 2019-2024 sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Prof, selamat malam.